menitipkan kesuksesan diri sendiri di tangan orang lain. Agak aneh ya kedengarannya, tapi mungkin beberapa dari kita pernah mengalami. Saya juga pernah mengalami. Kebetulan saya dari kampung, sebuah nama kotanya Kisaran. Jadi saya terlahir di kota Kisaran. Kisaran itu sebuah kota kecamatan di Kabupaten Asahan di Sumatera Utara. Jadi kalau kita naik pesawat dari Jakarta, kemudian turun di Bandara Kuala Namu Medan, kemudian kita naik mobil sekitar 3-4 jam lagi untuk mencapai kota yang namanya Kisaran. Nah, saya dari kota itu. Zaman saya kecil, sudah banyak orang atau anak-anak yang dari kota tempat kelahiran saya merantau ke kota Medan, dan rata-rata lumayan sukses mereka yang merantau di Medan. Jadi mereka yang berhasil kemudian sesekali pulang ke kampung, berkunjung dan bertemu dengan orang tuanya. Nah, tetangga saya salah satunya juga demikian, merantau ke Medan lalu berhasil, lalu pulang kampung ketemu orang tuanya dan sebagainya. Lalu melihat kesuksesan tetangga saya ini, mama saya sering menitipkan dalam arti tanda kutip ya. Jadi kalau tetangga saya itu pulang kampung kemudian main ke rumah orang tua saya, mama saya suka bilang begini, tolong dong bawa anak saya ke Medan, kerja sama lu juga nggak apa-apa deh, mengabdi sama lu juga nggak apa-apa, tapi ini anak bawa ke Medan supaya dia sukses. Nah, tetangga saya yang didengar begitu cuma senyum-senyum, ketawa-ketawa doang, nggak menjawab oke, nggak menjawab enggak juga enggak, cuma ketawa-ketawa doang. Dan ini dilakukan oleh mama saya itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Asal si A pulang kampung ngomong begitu, terus si B pulang kampung ngomong hal yang sama, si C datang berkunjung ngomong hal yang sama. Jadi saya udah semacam kayak dititipkan, diperjualbelikan tanda kutip gitu. Saya suka nggak? Enggak, saya nggak suka. Kenapa? Enak aja main titip-titip, emang gue barang gitu. Nah, saya berpikiran seperti itu, cuman waktu itu saya belum bisa mengatakan hal demikian karena belum bisa membuktikan diri gitu loh. Saya sebenarnya nggak suka dengan titip-titip seperti itu, tapi saya juga tidak bisa menolak karena ntar dikiranya sombong lagi. Ya udah, saya juga berusaha berkomitmen dengan diri saya sendiri untuk jangan sampai hidup saya kelak nanti dititipkan ke orang gitu. Saya nggak mau. Saya harus berjuang harus berdiri di kaki saya sendiri. Nah, baru-baru ini juga saya mendapati hal yang sama. Jadi saya berkunjung ke rumah tante saya, kemudian tante saya ini dan suaminya juga menitipkan anaknya pada saya. Tolong dong, ini si A ikut lu aja, kerja sama lu daripada dia nganggur gitu. Nah, ternyata respon saya juga sama dengan si tetangga di kampung saya yang tadi saya ceritakan. Ya, saya senyum-senyum aja gitu. Nggak sekali dua kali tante saya menitipkan anaknya pada saya, tapi nggak pernah saya tolak juga. Sampai suatu hari saya akhirnya ketemu dengan anaknya, lalu saya ceritakan tentang omongan mamanya. Saya terus terang sama anak ini, saya bilang, dulu saya di posisi kamu juga saya mengalami hal yang sama. Mama saya menitipkan saya ke orang-orang kampung yang sudah sukses merantau, tapi mereka itu tidak menjawab iya, tidak menjawab enggak juga. Nah, hal yang sama terjadi sekarang, posisinya dibalik. Jadi kalau mama kamu menitipkan kamu kepada saya untuk bekerja kepada saya akan bilang pada kamu bahwa saya nggak mau. Nah,
bukan nggak ada alasan ya saya menolak begitu. Maksudnya kalau misalnya sepupu saya ini saya terima bekerja dengan saya di Edan Toys misalnya, tentu nggak leluasa bagi saya untuk memperlakukan sepupu saya ini. Tentu sepupu bedalah dengan karyawan pada umumnya ya. Saya harus gimana pun saya pasti akan memandang dia sebagai sepupu saya. Jadinya tidak bisa objektif. Jadinya segala sesuatu jadi sifatnya subjektif karena memikirkan perasaan orang tuanya juga. Kalau misalnya anak ini salah dan saya marahin, saya takut mamanya tersinggung. Seandainya seandainya saya memperlakukan sepupu saya ini yang sepatutnya, tapi dia di belakang saya mengatakan yang tidak kepada mamanya misalnya, apakah bisa-bisa hubungan saya dengan tante saya ini malah jadi memburuk? Nah, kemungkinan seperti itu selalu ada dan saya nggak mau, saya menghindarinya. Dan alasan lainnya juga, saya mau melatih sepupu saya ini untuk berdikari, mandiri. Ya, lu usaha sendiri dong. Enak banget main titip-titip. Di abad 21 kayak gini, di tahun 2021 main titip-titip udah nggak zaman. Nah, teman-teman gimana? Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak dulu dititipkan ke siapa gitu yang konon katanya sudah berhasil, tanda kutip, yang orang tua kita menitipkan kita ke dia, atau malah sebaliknya, sekarang dianggap orang sudah berhasil dan orang lain menitipkan anaknya, sepupunya, saudaranya ke kita, ke kalian. Ada nggak? Jadi menurut saya sekarang udah zamannya mandiri ya, berdiri di kaki sendiri, berdikari. Semua itu kalau bisa usaha sendirilah gitu. Kalau udah mentok banget mau minta tolong ke saudara atau apa, mungkin perlu bikin perlu bikin deadline. Oke, gua dititipin nih ke saudara gua, ke om gua atau ke siapapun gitu, gue akan numpang hidup di dia misalnya 1-2 tahun, habis itu gue mau mandiri. Nah, mungkin seperti itu bisa, tapi jangan seumur hidup gitu. Oke, sukses buat teman-teman. Belajarlah berdikari ya. Bye bye.